Cara terbaik mendapatkan jodoh itu adalah memantaskan diri. Saya mau bertanya terkait tentang jodoh ya Ustadz. Jodoh itu kan diyakini sebagai takdir Allah yang udah tertulis di Lauhul Mahfuz. Tapi kalau belum dipertemukan, bagaimana sih caranya mendekatkan diri pada jodoh yang tepat menurut agama, dan apa saja tanda-tanda jodoh yang baik, serta bagaimana mempersiapkan diri lahir dan batin untuk menghadapi pernikahan? Karena jodoh itu takdir. Takdir itu adalah pengaturan Allah, bukan pengaturan manusia. Jadi manusia tuh nggak punya kuasa di situ. Jodoh, rezeki, hidup, mati, pokoknya hidup kita lah ya. Itu kan takdir kan. Jadi sebelum kita ngedekatin asbabnya, sebelum kita ngedekatin orangnya, urusan rezeki, urusan jodoh sama. Sebelum kita ngedekatin orangnya, deketin dulu pemiliknya. Karena harta kita itu bukan milik atasan kita atau konsumen kita atau partner bisnis kita. Dia cuma ketitipan doang sebagai kurir. Yang ngirim bukan dia. Yang ngirim tetap Allah, karena pemilik dari rezeki kita itu Allah, pemilik jodoh kita itu Allah. Allah yang mengirimnya kepada kita, tapi dengan kurir manusia. Kenapa pakai kurir? Biar kita saling ta'awun, saling tolong menolong dalam kebaikan, mudah silaturahim, jadi keluarga baru, dari saudara baru. Jadi kita dihubungkan dengan kepentingan dan kebutuhan-kebutuhan tadi. Makanya cara pertama yang paling baik, ini jawaban versi agama dulu ya, sebelum nanti versi-versi yang lain. Versi tauhid atau versi akidah, dekati dulu pemilik hatinya. Karena jodoh itu tentang perasaan, tentang rasa cinta, tentang ikatan, hubungan, hati dan seterusnya. Sedangkan orang yang kita harapkan itu hatinya aja bukan milik dia, bukan dalam kendali dia. Hati dia itu ada di dalam kendali Allah. Bukankah hati manusia itu Allah yang bolak-balikan? Sehingga cara paling cerdas tuh sebetulnya ngedekatin pemilik hatinya, bukan yang diamanahin hatinya. Kurir mah kan tinggal bawa kemana yang dikirim kan. Dia nggak bisa ngirim ke orang yang dia pengenin. Misalnya ada abang-abang kurir nih, aku pengen ngirim paket ini ke situ sih sebetulnya. Nggak bisa kan? Kalau alamatnya bukan di situ nggak akan bisa. Dia harus ngirimnya ke alamat, dan alamat itu tergantung siapa. Tergantung pengirim, bukan tergantung kurir. Begitu juga dengan kita. Tergantung Allah yang ngirim rezeki dan jodoh, bukan tergantung orangnya. Orangnya mau sama kita, orangnya mau sama orang lain, nggak akan bisa ke orang lain kalau memang Allah ngirimnya buat kita. Saya sering banget nemuin kasus ya. Ada cewek, dia itu udah kayak, bukan sumpah sih, udah kayak amit-amit lah gitu. Ya Allah, jangan sampai aku jadi istri dia. Pokoknya aku gak mau banget sama dia. Tapi jadinya sama dia. Pas sudah nikah diledekin sama teman-temannya, katanya gak mau, amit-amit, sumpah dan segala macam. Ya kan itu dulu. Akhirnya berubah kan. Allah yang membolak-balikan hati. Makanya cara terbaik mencari jodoh itu nomor satu adalah dekati pemilik hatinya. Jangan dekati orangnya, karena dekati orangnya itu malah jadi fitnah. Sleep call, bangunin tahajud. Kamu mau udah bangunin tahajud nggak? Boleh. Jam berapa? Jam 6 ya. Itu mah udah mau duha, udah syuruk gitu. Itu namanya pacaran Islami, nggak ada. Dekati aja pemilik hatinya dengan zikir, dengan taubat, dengan sholat, ilhah, karena itu keajaiban. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan jodoh itu adalah memantaskan diri. Apalagi buat cewek-cewek. Kalian gak bisa terlalu atraktif, terlalu caper, terlalu agresif, gak bisa. Karena fitrah kalian itu adalah didatangin, bukan mendatangi. Dikejar, bukan mengejar kan. Sehingga gimana cara buat cewek-cewek ini mencari jodoh? Pantaskan diri kalian. Belajar menjadi istri dan belajar menjadi ibu. Karena kalau kalian baru siap jadi istri, kalian zolim kepada anak-anak kalian nanti. Jangan belajar jadi ibu pas sudah punya anak. Belajar dari sekarang. Pantas jadi istri, pantas jadi ibu. Sehingga ketika kalian udah pantas, jodoh itu kan udah ditentukan sama Allah. Siapa, kapan, di mana.
Itu udah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan semesta. Siapa, kapan, di mana. Tinggal masalahnya, pas waktunya tiba, kalian udah siap belum? Kalau belum siap, nanti takdir yang berubahnya itulah yang akan menentukan hidup kalian. Tiba-tiba cekcok, tiba-tiba gak cocok, tiba-tiba banyak masalah. Kenapa? Karena belum memantaskan diri, belum mempersiapkan diri. Jodohnya pasti tapi keadaannya gak pasti. Jodoh itu takdir yang pasti, tidak berubah. Sedangkan keadaan dalam rumah tangga itu takdir yang berubah. Bagian kita adalah mempersiapkan yang berubah, bukan yang tetap. Kalau yang tetap itu kita gak bisa otak-atik lagi, udah pasti kayak gitu. Yang berubah apa? Keadaannya. Dan keadaan itu tergantung persiapan kita. Kalau kita udah siap jadi suami yang soleh, suami yang insya Allah bertanggung jawab, apalagi kalau plusnya adalah tajir pula gitu kan. Ya insya Allah pas ketemu itu kita udah siap. Langsung bisa komitmen. Gak cuma janji tapi 10 tahun lagi baru bisa komitmen. Enggak. Langsung komitmen saat itu udah siap. Udah bisa ngasih mahar 1 miliar misalnya. Gak harus sih. 10 juga boleh. Jadi artinya udah siap secara lahir batin. Kalau cewek itu udah siap secara kapasitas, insya Allah itu persiapan mencari jodoh terbaik. Dan yang ketiga, kalau pertanyaan Mbak Bunga, persiapan zahir dan batinnya. Kalau persiapan zahirnya adalah belajar syariat. Itu karena zahir, kalau batin kan tentang hati ya. Zahir itu bukan tentang fisik aja, tentang perilaku kita. Belajar syariat. Karena yang menuntun hidup kita itu teman-teman bukan prasangka kita, bukan selera kita, bukan prasangka orang pula. Jangan sampai kalian terjebak dalam standar yang orang lain buat. Capek. Dan kalaupun kalian turutin, belum tentu berhasil juga. Udahlah kalian habisin energi kalian, effort banget, hasilnya relatif. Yang menuntun hidup kita itu adalah syariat. Sehingga orang yang paling baik hidupnya adalah orang yang mengerti syariat. Dan yang saya bisa konfirmasikan adalah syariat itu luas. Enggak gara-gara kalian belajar syariat hidup kalian jadi sempit. Enggak. Orang yang bolehnya aja ada 4, yang enggak bolehnya cuma 1. Itu analogi paling ilmiah tentang syariat kita. Kalau kalian ngelihat ada orang yang bersyariat itu jadi sempit kesannya, itu mungkin karena dia baru belajar. Sehingga dia membuat batasannya itu sempit. Karena batasan sempit, gampang dianggap udah keluar. Wah ini melanggar, ini gak boleh, ini haram. Padahal gak gitu, batasannya gak segitu tapi luas. Jadi belajarlah syariat, gak akan sempit kok hidup kalian gara-gara mengerti halal dan haram, ilmu agama. Malah jadi solusi, oh gini caranya, oh ini yang benar, oh ini yang berkah, oh ini yang ditolong sama Allah. Gitu. Jadi belajar syariat itu adalah persiapan terbaik untuk menjemput jodoh. Kalau laki-laki itu belajar berusaha, bertanggung jawab, punya penghasilan, itu penting, tapi ternyata belajar syariat itu jauh lebih penting. Jadi kalau kita untuk jemput jodoh aja udah serius banget untuk ngerawat tubuh kalau fisik mungkin, atau finansial mungkin, apalagi ilmu syariat. Bagaimana seorang laki-laki mau memimpin keluarganya, tapi dia nggak tahu hal haram, kasihan kan? Bagaimana dia mau memimpin keluarganya, tapi dia nggak tahu ilmu agama. Wajib banget sih bagi laki-laki. Nggak untuk jadi ulama, fardu ain aja. Belajar ilmu fardu ain. Ilmu yang wajib-wajib aja nih, baik tentang ibadah maupun tentang muamalah. Bahwa laki-laki itu harus sabar sama istri. Berapa kesabarannya? 70 kali per hari. Kalau istrinya bikin dia bete, kalau belum 70 kali belum boleh marah. Istrinya ngitung, udah 69, udah ah. Perempuan menghormati suami sampai seolah-olah analoginya kata Nabi, kalau boleh menyuruh manusia sujud kepada manusia, akan aku suruh perempuan sujud kepada suaminya. Jadi masing-masing punya fikihnya. Fikih laki-laki itu fikih sabar, fikih tanggung jawab, fikih membimbing. Fikih perempuan itu fikih amanah, fikih berkhidmat, fikih menyayangi, fikih menghormati. Karena bagi laki-laki itu respect, penghormatan itu lebih tinggi daripada kebutuhan biologisnya. Kalian tahu kan, laki-laki itu kebutuhan biologisnya tinggi kan. Seminggu kalian gak berikan kebutuhan biologis dia, bisa guling-guling dia, pusing dia, sakit kepala. Perempuan gak apa-apa dengan itu. Perempuan yang penting ada waktu. Yang penting ada waktu.
Kalau waktunya banyak aman dunia.